Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Arfansa Pradana dari Prodi Informatika, UTS Dasar-Dasar Komputer dan Jaringan. Pertama, perkembangan generasi komputer. Komputer generasi pertama itu dari tahun 1940 sampai 1956. Perangkat komputer yang pertama ternyata dikembangkan untuk desain pesawat dan peluru kendali yang digagas oleh Konrad Zuse, seorang insinyur asal Jerman. Jadi komputer pertama itu memiliki fisik yang sangat besar, menggunakan tabung hampa udara sebagai sirkuit dan drum magnetik untuk memori. Komputer generasi kedua itu dari tahun 1956 sampai 1963. Komputer generasi ini menggunakan transistor yang menggantikan tabung hampa. Jadi membuat komputer sedikit lebih kecil dan juga menjadi murah dan hemat energi. Komputer generasi kedua sudah menggunakan bahasa pemrograman tingkat tinggi, kapasitas memori yang lumayan besar, dan proses operasi sudah cepat. Dan karena itu jadi lebih hemat energi. Komputer generasi ketiga dari 1964 sampai 1971. Pada tahun 1956, Jake Billing menciptakan integrated circuit atau chip atau IC, gabungan kecil yang menampung banyak komponen menjadi satu, hingga komputer generasi ketiga menjadi lebih kecil dan lebih cepat, sehingga harganya lebih murah dan tidak memakan banyak tempat. Komputer generasi keempat sampai sekarang, generasi keempat tahun 1971 sampai sekarang. Mikroprosesor menjadi terobosan dalam mendatangkan komputer generasi keempat dengan menyatukan ribuan IC ke dalam satu keping silikon. Jadi prosesor sekarang kecil dan lebih cepat, sehingga komputer lebih kecil lagi dan hemat tempat. Tidak seperti komputer generasi sebelumnya. Komputer generasi kelima, sekarang dan masa depan. Komputer yang kita gunakan ditandai dengan munculnya LSI atau Large Scale Integration yang merupakan pemadatan ribuan mikroprosesor menjadi satu mikroprosesor. Komputer generasi ini ditandai juga dengan munculnya semikonduktor, komputer kuantum, dan menggunakan nanoteknologi juga akan merubah besar wajah komputer yang kita kenal, seperti adanya laptop, notebook, laptop yang bisa sebagai touchpad yang menjadi tab. Nomor 2, hardware yang terdapat dalam CPU. Yang satu ada prosesor. Prosesor itu adalah otak komputer untuk mengontrol dan menjalankan sebuah sistem komputer yang ada di komputer. Mengontrol semua jalannya yang ada di komputer. Kedua ada RAM, Random Access Memory, berfungsi untuk menyimpan data sementara suatu aplikasi yang dijalankan. VGA berfungsi untuk menampilkan gambar pada layar sehingga muncul gambar. Hard disk atau SSD berguna untuk menyimpan data sesuatu atau menyimpan sistem operasi pada komputer. 5 ada motherboard, untuk tempat untuk dipasang semua komponen tersebut. Jadi semua komponen dipasang dalam motherboard. Lalu ada power supply yang digunakan untuk mengalirkan listrik agar komputer bisa digunakan. 7 ada cooling fan. Cooling ini berfungsi untuk menjaga suhu komputer tetap stabil dan tidak terlalu panas saat digunakan. 8 ada casing atau tempat meletakkan motherboard yang berisi komponen-komponen tersebut sehingga menjadi rapi. Yang lalu ada jenis-jenis topologi jaringan. Pertama ada topologi bus, adalah jenis topologi paling sederhana karena topologi bus terhubung dari berbagai tab dan drop line. Jadi, seperti ini gambaran topologi bus. 2 ada topologi ring. Topologi ring berbentuk lingkaran, jadi di mana setiap komputer terhubung dengan dua komputer lainnya dan membentuk lingkaran atau cincin. Setiap komputer diberikan akses untuk transmisi pada interval waktu yang tetap. Semua PC terhubung dalam loop tertutup. Topologi star. Topologi star itu komputer terhubung ke dalam hub pusat. Hub atau switch bertindak sebagai middleware antara PC setiap PC yang meminta layanan atau menyediakan layanan. Pertama-tama hubungi hub untuk komunikasi sehingga nanti disebarkan oleh hub ke komputer yang lain. 4 ada topologi mesh. Topologi mesh jaringan komputer di mana PC-nya saling berhubungan satu sama lain, dengan kata lain komunikasi langsung antara komputer dalam jaringan. Jadi setiap komputer atau perangkat itu saling bersambung, saling berhubungan dan terkoneksi. Jadi
bisa berkomunikasi secara langsung dalam satu jaringan. Topologi pohon adalah kombinasi dari topologi bus dan star. Visi terhubung dalam kelompok workstation berkonfigurasi bintang yang bercabang dari urut tunggal. Visi akar biasanya mengontrol jaringan dan terkadang arus lalu lintas jaringan. Topologi ini mudah diperluas ketika pengguna baru perlu ditambahkan, itu hanya masalah menambahkan hub baru. Jadi lebih mudah juga menggunakan topologi pohon, tapi paling umum menggunakan topologi bus. Topologi hybrid adalah topologi jaringan yang merupakan kombinasi dari dua atau lebih topologi. Penggunaannya praktis mereka adalah yang paling banyak digunakan karena semua topologi saling berhubungan sesuai dengan kebutuhan hingga membentuk hybrid. Jadi topologi hybrid itu lebih fleksibel daripada topologi yang lainnya. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah karena saya sama-sama masih belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.